Minasan, konnichiwa. Di video kali ini saya akan bahas mengenai kata-kata sifat dasar yang ada dalam bahasa Jepang. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Dalam mempelajari kata sifat yang ada dalam bahasa Jepang, biasanya kita akan dikenalkan dengan dua jenis kategori, yaitu kata sifat yang berakhiran i dan kata sifat yang berakhiran dengan na. Cara bedanya cukup simpel. Kalau i biasanya berakhiran i di akhir katanya, seperti omoshiroi, aoi, dan lain-lain. Kemudian kalau na itu yang di luar huruf i, seperti suki, majime, dan lain-lainnya. Untuk kata sifat yang berakhiran i ini sering saya temuin di anime. Jadi seperti mungkin sering dengar juga atsui, samui, atatakai. Nah ini semua berakhiran i masuk kategorinya, yang artinya ya panas, dingin, dan hangat ya. Terus juga saat kita mau menandakan ada bahaya, kita sering dengar kata abunai. Nah, abunai ini artinya danger ya, bahaya. Kemudian juga untuk warna-warna seperti hitam, putih, kita sering dengar kuroi, shiroi. Ini juga termasuk ke dalam kategori kata sifat yang berakhiran i. Terus juga untuk jarak atau ukuran itu juga biasanya berakhiran i. Misalkan oki, ini artinya besar, terus chisai, ini artinya kecil. Kemudian jarak, jauh dan dekat, cikai, toi. Jadi mempelajari kata sifat ini nih kayak belajar lawan kata lagi, antonim. Misalkan kayak tadi ada amai, nigai, manis dan pahit. Terus banyak, sedikit, oi, sukunai, baru dan lama, atarashi, furui. Kayak gitu, ingat lawan katanya ya. Ada juga ketemu yang nyebelin saat belajar kata sifat ini, tapi lebih berhubungan ke kanji juga sih. Kayak mungkin atsui. Nah, atsui ini punya 3 arti sendiri. Atsui yang panas, panas menunjuk ke iklim atau cuaca. Kemudian atsui, panas yang kalau kita kayak nyentuh benda itu panas. Terus sama atsui yang tebal, kayak bukunya tuh tebal gitu. Nah, cara bedainnya ya mau nggak mau dari konteks kalimat sama kanjinya. Kira-kira itu mengenai kata sifat yang berakhiran i. Ini hanya sebagian kecil aja, jadi kalau misalkan mau cari yang super lengkap banget untuk listnya bisa cari di internet ya. Kemudian masuk ke kategori yang kedua, yaitu kata sifat yang berakhiran na. Nah, kata sifat yang berakhiran na nih bedainnya cukup simple. Biasanya akhiran katanya itu bukan berakhiran i. Kalau tadi mungkin kita belajar omoshiroi, furui, belakangnya kan i. Di sini biasanya enggak, seperti jouzu, suki, dan lain-lain. Walaupun ada beberapa case yang akhirannya itu i, tapi dia masuk ke kategorinya tuh kena. Seperti kirai. Kirai ini artinya benci ya. Ini masuknya ke kata sifat berakhiran na. Terus kirei, cantik atau bersih, itu juga masuknya ke kategori na ini. Kalau untuk kata sifat na ini, saya sering dengarnya sih lebih terkait sama perasaan biasanya. Cuma ya banyak juga yang enggak. Seperti suki, kirai, suka dan benci. Terus rasa khawatir, rasa tidak aman, sinpai, fuan. Terasa bahagia, siawase. Terus juga yang sering cukup ada di N5 itu jouzu heta. Jouzu heta ini artinya pandai dan buruk dalam melakukan sesuatu. Kemudian kantan, fukuzatsu. Kantan tuh mudah, fukuzatsu itu rumit atau sulit. Jadi ya balik lagi kayak belajar antonim-antonimnya lagi ya. Kayak nigiaka itu ramai, shizuka itu tenang, kayak gitu. Mungkin di sini ada yang pernah dengar lagunya Homura yang dinyanyiin sama Lisa dari anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Nah, itu kalau kita lihat, perhatiin di bagian awalnya, ini ada kata-kata lirik seperti ini. Kanashimi yori moto daiji na koto. Nah, daiji ini artinya berharga. Ini masuk ke kata sifat na juga, daiji na koto. Kemudian yang sering muncul juga kalau di lagu-lagu taisetsu, taisetsu na mono desu. Nah, ini juga masuk ke kata sifat na.
Oke, jadi kira-kira itu ya mengenai kata sifat yang ada dalam bahasa Jepang. Jadi tadi ada dua kategori, i dan na, lihat aja dari akhirannya. Cuma walaupun ada beberapa case tertentu ya di yang na ini. Tapi balik lagi, sering-sering baca, sering-sering pas nonton anime itu diperhatiin, jangan cuma nonton lewat doang. Karena di situ akan sering sekali muncul kata sifat. Jadi itu bisa menambah vocab atau kosakata kita juga saat menonton. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mata ne!